saya ini memiliki sahabat, dia adalah wakil ketua intelijen BIN-nya Malaysia. Dia sewaktu pemilihan menteri di bulan Oktober kemarin 2019, dia menelpon saya kaget juga, udah lama nggak berkomunikasi sama dia. Kemudian dia mengatakan bahwa, brother, ini pemilihan menteri oleh presiden Anda kali ini berbahaya. Saya bilang, kenapa gitu ya? Nah, maaf, kita lompat sebentar teman-teman semua, bahwa di dunia shadow setiap hari kita selalu berdiskusi. Teman-teman, jadi sahabat saya itu mengatakan bahwa ada bahayanya pemilihan waktu itu. Jadi saya mau menceritakan tentang dunia shadow. Jadi di setiap negara, dunia intelijen itu selalu mengawasi negara lain. Jadi misalnya di CIA, di Langley, itu yang mengawasi kebijakan pemerintah Indonesia itu bisa lebih dari 10 doktor ilmu kebijakan ekonomi, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan sebuah pemerintah, terutama Indonesia, dia bisa mereview. Dan kita tahu intelijen di negara-negara ASEAN juga melakukan hal yang sama, karena Indonesia adalah kakak nomor 1 ya kalau di cerita kungfu itu, atau kakak tertua di ASEAN. Jadi setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pasti dimonitor oleh negara-negara tetangga kita, karena kalau itu bisa berbahaya atau bisa mengganggu atau itu bisa menguntungkan, mereka harus mengantisipasi atau membuat langkah-langkah kerjasama kalau itu menguntungkan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak tahu apakah di Indonesia masih segitu sensitif dunia intelijennya atau dunia shadownya, apakah masih mereview kenapa Filipina kemarin menyatakan mendukung Cina bukan mendukung Amerika, dan lain sebagainya. Ini harus hati-hati sekali saya membicarakan hal ini di publik. Tapi yang jelas teman saya, singkat cerita, adalah bahaya. Saya bilang, kenapa? Saya merasa heran kenapa Pak Jokowi waktu kemarin, jadi udah mengumumkan menteri itu, kenapa banyak memilih menteri yang dari orang kaya atau anak orang kaya. Jadi anak orang kaya itu adalah mereka yang sudah makan di piring golden platter sama silver spoon gitu ya. Mereka nggak tahu rasanya susah, atau orang kaya, karena orang kaya itu melenakan atau terlena dengan kekayaannya, sehingga mereka tidak sensitif lagi kalau krisis, kalau ada tindakan war, perang sama Amerika dengan Tiongkok, itu mereka harus orang-orang yang sensitif. Saya lihat mereka nggak terlalu sensitif nih gitu ya. Nah, saya waktu itu nggak percaya apa yang dia katakan, tapi saya mereview, oh iya dia anaknya Ano, oh dia kaya karena Ano, dan lain sebagainya. Sehingga waktu Pak Presiden kemarin marah bahwa sense of krisisnya dari para menteri ini tidak ada, saya jadi teringat kata-kata teman saya 9 bulan yang lalu yang mengatakan hati-hati, menterinya tuh nggak sensitif gitu ya. Jadi sementara kata-kata sensitif itu kata-kata yang penting, sehingga saya harus mengingatkan sekali lagi kepada para menteri, bukan para presiden, bukan pada Pak Presiden, bahwa kepada siapapun, para menteri, Anda yang dimarahi oleh Pak Presiden, Anda punya rasa, bener nggak? Saya sarankan Anda mundur kalau Anda yang ditarget oleh Pak Presiden. Atau kalau Anda bukan yang tidak ditarget, tetapi Anda merasa Anda tidak mampu, mundur. Karena sekali lagi, kami, rakyat, kita ini sudah capek Indonesia nggak pernah jadi juara dunia lagi, atau nggak pernah jadi juara Liga Champion, atau nggak pernah juara Asia, atau antar kampung aja kita jadi nggak juara ini gitu. Jadi saya pikir sebaiknya kalau lagi pertandingan bola, menteri-menteri yang ditarget atau merasa dirinya tidak mampu mundur gitu ya. Dan kenapa mundur? Karena kan Anda punya rasa, Anda lihat kayaknya saya nggak perform deh, ya sudah mundur aja. Lalu kepada menteri yang ditarget, mundur. Sekali lagi, ini bukan krisis, ini udah extraordinary. Jadi kalau di masa ordinary, di masa ekonomi biasa saja, itu cara mengelola ekonominya gampang, cara mengelola negaranya gampang. Berdasarkan demand supply, berdasarkan boom bust. Kita tahu ekonominya lagi boom, lagi naik, atau lagi bust, lagi turun. Begitu lagi turun, suku bunga diturunin supaya terangsang lagi, dan lainnya. Begitu ketinggian, suku bunga dinaikin, uang lagi ditarik. Itu adalah teori ekonomi biasa, juga mengelola negaranya biasa. Di masa krisis seperti tahun 98, seperti tahun 2008, mengelola negara at crisis itu ada lagi strateginya. Jadi itu ada extraordinary.
Sahabat semua, saya mengingatkan saat ini bukan lagi negara atau dalam dunia dalam keadaan krisis, tapi dunia at war. Itu kategorinya berbeda. Jadi, sahabat semua, saya juga mengingatkan Anda para menteri, mudah-mudahan Anda mendengar menonton live video ini atau nanti rekamannya, bahwa yang namanya at war itu berbeda ngelola pada saat ekonomi atau dunia dalam keadaan krisis atau dalam keadaan normal. Sejak 2017 dunia confirm dalam keadaan economic at war, karena menurut saya kebijakan kemarin 2017 sampai 2019 sekarang sampai 2020 udah 3 tahun ini salah kaprah karena melihat dunia hanya dalam keadaan krisis. Tidak, sekali lagi ini dalam keadaan war. Saya sekedar mengingatkan, ketika Donald Trump dilantik Januari 2017, besoknya Pak Trump menaikkan anggaran militernya menjadi 700 billion dolar. Saya mau ingatkan, anggaran militernya 700 billion dolar. Padahal biasanya cuma 500, naik 200 billion. Saya hanya mengandaikan anggaran Menteri Pertahanan di Indonesia, anggaran militernya di Indonesia adalah 135 triliun rupiah, atau kalau didolarkan adalah 9 billion dolar. Indonesia anggaran militernya hanya 9 billion dolar. Sementara Amerika dalam 1 tahun nilainya 700 billion. Sahabat semua, saya sekedar mengingatkan bahwa jika seluruh anggaran militer dunia digabung, Tiongkok yang 200 billion, Jepang, Korea Selatan, Australia, semua di total itu masih lebih banyak anggaran militer Amerika. Dan Amerika memang mendominasi militer, dan keesokan harinya dia mengangkat Pompeo menjadi Direktur of CIA, orang number one CIA. Dan kita tahu dunia militer itu ada dua, yang satu kombatan atau perang atau pakai bedil, di mana 60% dari anggaran yang 700 billion tersebut untuk kombatan, yang 40% adalah untuk CIA operation. Ini mengagetkan dunia karena artinya pada saat itu Trump sudah mendesain Amerika dalam keadaan war atau perang. Disinilah preparationnya Amerika sudah matang. Kemudian 2017 akhir 2018 awal Amerika declare trade war atau perang dagang karena Amerika dulu mendominasi dunia. Jadi gini, negara itu berdaulat kalau ada yang didominasi. Jadi contohnya Korea Selatan, dia mendominasi kecantikan, make up beautician. Jadi dia gunakan K-pop dan drakor sebagai frontingnya, back endnya adalah industri kosmetik. Untuk bukti, saya tahu sahabat semua pasti penggemar drakor, drama Korea, dan kamera di dalam mengambil syuting acara drakor pasti fokus di wajahnya. Anda akan terpesona dengan wajah orang Korea yang nggak ada pori-pori tersebut. Dan Anda bisa jatuh cinta karena cantik atau gantengnya orang Korea tersebut. Nggak kayak saya begini kan mukanya. Ada tambelan-tambelan. Kalau mereka mulus gitu ya, jalan tol pantat bayi aja kalah mulus gitu ya. Nah, jadi itu adalah etalasenya. Itu adalah front end-nya. Begitu kita terpesona, dunia terpesona, film itu disebar gratis. Itulah kalau negara kompak dengan pengusahanya. Kemudian Korea mendominasi kosmetik. Di seluruh dunia kosmetik dikuasai oleh Korea. Dan itulah namanya world domination. Dan kita tahu military domination masih dikuasai oleh Amerika. Jadi sahabat semua, setiap negara untuk berdaulat harus ada yang didominasi. Kemudian kita tahu China, Tiongkok, dia mendominasi trade domination. Jadi kita tahu bahwa kalau ditanya siapa yang menguasai perdagangan, Cina number one. Kemudian siapa yang menguasai mendominasi informasi teknologi, Amerika. Kemudian siapa yang mendominasi keuangan dunia, Wall Street, gitu ya. Siapa yang mendominasi currency yang transaksi dunia, 97% menggunakan dolar, gitu ya. Jadi dolar dominationnya, currency domination dipegang dolar. Jadi kalau kita lihat dari world domination, military domination dipegang Amerika, currency domination dipegang Amerika,
transaksi domination kayak Wall Street atau investment dipegang Amerika. Trade domination dipegang China, kosmetik, beautician dan lain sebagainya dipegang oleh Korea. Indonesia di mana dominasinya gitu ya? Kalau kita tidak mendominasi, kita jadi victim. Karena itu saya pernah bilang bahwa kalau kita mau bermain, ada yang kita bermain. Kita ini berada di 80% wilayah kita adalah lautan, dan lautnya adalah di Khatulistiwa, di mana tempat beternak atau bertelur hampir seluruh kehidupan laut adalah di wilayah yang berkarang dan seperti Indonesia ini. Sehingga kita punya teh jangan sampai di Bremen menguasainya, kita punya tembakau ada di Eropa juga pasarnya atau bursanya. Kalau kita mau mendominasi, ini yang saya mau sarankan ke pemerintah sekarang, kalau kita mau berdaulat, apa yang kita dominasi? Yang kita mau dominasi adalah bursa ikan. Jadi kalau bisa, Indonesia menentukan harga ikan dori, harga ikan apapun, salmon, apapun itu, karena kita bisa jadi raja ikan, dan ikan adalah binatang yang saat ini kita bisa mendominasi. Ada yang bilang mendominasi utang gitu ya. Sahabat semua, jadi kalau kita mau bernegara, mau menjadi negara berdaulat, seperti misinya kita, seperti impiannya kita, seperti tugas kita mengingatkan bernegara adalah yuk menjadi negara berdaulat. Cara berdaulat adalah ada yang kita dominasi. Ingat, setiap sesuatu itu pasti ada pasarnya, dan setiap pasarnya ada bisnis modelnya. Dan kita tahu military domination dipegang Amerika, kenapa kita mesti berkompetisi ke sana? Trade domination dipegang China, kenapa kita mesti menjadi negara pedagang juga malah jadi victimnya China gitu ya? Jadi ini adalah sekedar usulan-usulan di mana sahabat semua mengerti bahwa niat kita mengingatkan pemerintah, karena saat ini saya merasa miris tidak ada satupun negarawan yang mengingatkan pada saat negara ini salah. Padahal ada senior-senior kita itu misalnya Pak Tri Sutrisno, Pak Amin Rais, Ibu Megawati. Itu kalau ada milenial melakukan kesalahan, tempeleng aja mereka, kamplengi mereka, tapi ya sangoni, ini loh cara yang benar. Setelah dinasihati, ini cara yang benar. Jadi saat ini banyak kesalahan-kesalahan dari pemerintah atau kebodohan-kebodohan dari para menteri atau pejabat. Satu pun tidak ada negarawan yang mengingatkan dan meluruskan. Jadi apalah kita ini, komunitas kita ini tidak anti pemerintah. Kita ingin negara kita berdaulat, itu kita peringati dan kita kasih cara yang benar. Jadi sahabat semua, kita nggak akan lelah mencintai negara ini, walaupun negara ini dikelola oleh pengusaha yang saat ini, penguasa yang saat ini mungkin sebagian mencintai negara lain. Nggak apa-apa, kita pokoknya terus aja berjuang. Jadi kembali ke marahnya presiden. Jadi ada baiknya menteri-menteri tersebut mundur, karena siapa yang harus mundur? Anda merenung deh, ada 40-an sekitar menteri 34 dan beberapa pejabat yang di teras tinggi negara. Pakai hati lah, karena sekali lagi Anda kan punya hati, Anda tahu rasa, karena itulah penting buat kita. Jadi kalau bahasa Jawa tuh sejati roso sukmo sejati, itu adalah, jadi kesejatian tertinggi itu adalah kalau Anda punya rasa, dan saya yakin semua orang punya rasa. Jadi gunakanlah sukma sejati Anda, yaitu rasa, sehingga negara ini bisa berjalan dengan baik, yaitu mundurlah menteri-menteri yang tidak kompeten gitu ya. Oke. Kemudian saya juga mengingatkan untuk sahabat semua, sahabat muda semua, saya ini memprovokasi Anda semua bahwa tahun 2024 kalau bisa pemimpin negara ini, mulai dari partainya, mulai dari pemimpinnya, kalau bisa usianya yang saat ini mereka di bawah 40 tahun. Maksud saya begini, saya sudah melihat banyak sekali dalam 2 bulan terakhir ini, telepon, ngobrol, jumpa darat bahkan seminggu ini, sama mereka-mereka pejabat pengelola negara yang atau orang-orang yang sudah umurnya di atas, seperti saya deh, orang-orang yang gak berguna ini. Saya kalau ngobrol sama mereka, mereka sudah butek dengan apa yang terjadi di Indonesia, di negara kita ini. Karena mereka sudah semua jurus mereka sudah pakai. Maka jawaban saya adalah, udahlah mundur aja kalian. Anak-anak muda ini yang di bawah 40 tahun sekarang, yang milenial itu bisa ngelola negara lebih baik dari Anda semua. Itu kata saya dalam hati. Saya sampai bingung begitu mengatakan, mengelola negara itu kita harus melihat current account kita, harus melihat cadangan devisa kita. Saya dalam hati, itu ilmu lama itu mah gitu, udah nggak kepake gitu. Terus kita harus melihat inflasi. Saya bilang, inflasi, saya bilang, saya cuman mau membicarakan begini, inflasi ya, bicara inflasi. Kalau harga Innova 200 juta,
tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Mending mana? Harga Innova 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova. Anda jawab sendiri deh. Harga 1 miliar, tapi semua orang bisa beli Innova, atau harga 200 juta, tapi nggak ada yang bisa beli Innova. Pilih mana? Saya pilih yang pertama tadi, mendingan 1 miliar, harganya mahal Innova, tapi semua orang bisa beli. Harga beras di Jepang, itu 50.000 seliter, tapi semua orang bisa beli. Di Indonesia, harganya 10.000, nggak semua orang bisa beli. Lalu apa inflasi gunanya gitu? Bagi kita kan perut kita kenyang, bener nggak? Hati kita enak, bernegara dan berkehidupan jadi santai gitu. Sekarang tegang semua. Kemudian kita tahu Menteri Keuangan kita ini kan jagonya fiskal, jagonya pajak. Di economic at war, kita tidak memerlukan pajak karena pada saat negara lagi perang, yang dibutuhkan adalah survival of the nation. Bagaimana negara ini supaya tetap hidup, survive. Survive itu kalau mikirin pajak dikenceng-kencengin terus, kita malah nggak bisa kerja. Pada saat ini harusnya, kalau pada saat economic at war, negara itu harusnya dikelola berdasarkan monetary. Jadi bukan fiskal, tapi pakai sistem moneter. Mau printing money kek, mau apapun itu, pakai kebijakan moneter. Jadi saya menyarankan Pak Presiden, boleh ya diganti kebijakannya. Boleh tetap ibu yang sekarang, tapi kebijakannya pakai moneter. Atau ganti orang baru. Itu saran saya loh ya, jangan ambil hati. Bu Menteri, maaf loh ya, ini kan pendapat pribadi, saya nobody kok. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa di economic at war, kita harus menggunakan pendekatan moneter. Contoh nih ya, karena pendekatan moneter itu tujuannya adalah diproduksi. Kalau pendekatan pajak isinya nangkepin orang yang bekerja. Jadi pada saat economic at war, sekali lagi, gunakan kebijakan moneter, printing money untuk hal yang produktif. Nanti kita akan sampai sana. Kita mau mengingatkan dulu teman-teman yang muda ini, di mana Anda 4 tahun lagi adalah pengelola negara ini. Dan pada saat Anda mengelola, saya cuma ingatkan, pastikan tidak ada orang tua bersama Anda atau membantu Anda sebagai penasehat boleh, tapi jangan masuk ke struktur. Orang kayak saya buang aja. Orang seumur saya atau di atas saya buang aja semua. Gitu ya, itu nasihat saya pertama. Kenapa? Karena Anda mengerti bagaimana mengelola negara ini. Jadi Anda lebih pas. Kenapa? Karena dunia saat ini terjadi resetting, terjadi decoupling. Decoupling adalah perubahan dari masa sekarang dengan masa depan. Jadi masa sekarang itu decoupling, masa depan itu beda sekali cara ngelolanya. Ini yang saya mau mengingatkan semua teman-teman di yang muda-muda, ambil jabatan politik, ambil struktur bernegara dan ubah negara kita. Tapi sekali lagi, jangan ubah Pancasilanya, jangan ubah undang-undang dasarnya, jangan ubah apapun. Yang Anda rubah adalah how-nya, caranya. Dasar negara udah selesai, caranya, how-nya. Dan orang-orang tua yang saat ini udah bingung semua sebenarnya. Mereka udah nggak ngerti. Jadi sekali lagi, saya takut 4 tahun ke depan kita belangsak gitu ya.